Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dapurku Najwa. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Nah, di video kali ini aku akan membuat donat dengan menggunakan dua cara yang berbeda. Untuk resepnya masih sama seperti yang kemarin ya teman-teman. Penasaran kan seperti apa hasilnya? Nggak usah berlama-lama lagi, lanjut ke videonya. Tonton sampai habis. Pertama-tama di sini sudah aku siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian masukkan 10 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan 20 gram gula pasir. Aduk bahan kering terlebih dahulu sampai rata. Lalu aku masukkan 1 butir kuning telur dan 1 butir telur ke dalam tepung. Kemudian tambahkan 20 gram madu. Setelah itu aku masukkan susu cairnya. Untuk susu cairnya ini aku tuang secara bertahap ya teman-teman. Sesuaikan dengan kelembapan tepung masing-masing. Aduk terlebih dahulu. Setelah itu aku uleni dengan tangan yang sudah bersih sampai rata. Kemudian aku ganti mengaduknya dengan mixer. Mixer dengan speed rendah sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan 25 gram margarin dan 3 gram garam. Mixer kembali dengan speed 1 sampai rata. Setelah itu naikkan speednya dan mixer sampai kalis elastis. Untuk waktunya disesuaikan dengan mixer masing-masing. Setelah dirasa cukup, adonannya ini sudah mengkilap dan kalis elastis. Saat kita bentangkan seperti ini itu tidak robek. Kemudian aku pindahkan ke papan kerja yang sebelumnya aku olesi terlebih dahulu dengan sedikit minyak. Kemudian aku taruh adonan. Dan akan aku bulatkan terlebih dahulu dengan cara dipadatkan seperti ini ya teman-teman. Karena di sini aku akan membuat dua cara pembuatan donat teman-teman. Jadi adonannya itu akan aku bagi menjadi dua. Untuk adonan yang pertama nantinya akan aku cetak sekaligus. Jadi ini adonan akan aku bulatkan terlebih dahulu. Kemudian akan aku resting selama 20-30 menit. Sambil menunggu adonan, aku akan lanjut ke adonan yang kedua. Untuk adonan yang kedua ini prosesnya sama seperti yang biasa aku lakukan teman-teman. Aku timbang dulu adonannya sekitar 35 gram. Kemudian aku rounding sampai halus dan padat. Dan pastikan bagian belakangnya itu tertutup rapat. Setelah itu celupkan ke tepung dan taruh di wadah kedap udara. Lakukan sampai selesai. Setelah selesai, lalu akan aku resting selama 20 menit. Kemudian kita lihat adonan yang pertama ya teman-teman. Setelah di sini adonannya itu sudah terlihat sedikit mengembang, kemudian aku gilas adonan dengan rolling pin sampai ketebalan sesuai selera. Kemudian cetak dengan menggunakan cetakan donat. Untuk cetakannya ini aku menggunakan cetakan donat ukuran besar ya teman-teman. Sebelumnya cetakan ditaburi dengan tepung terigu terlebih dahulu supaya nantinya itu tidak lengket. Untuk caranya seperti ini ya teman-teman. Proses cetak seperti ini kelebihannya itu lebih cepat dibanding dengan cara yang biasa aku pakai teman-teman.
Setelah selesai dicetak, kemudian aku taruh di wadah dan sisihkan. Dan untuk sisa adonannya itu kita kumpulkan kembali dan cetak seperti di awal. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share, aku ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung channel aku ini. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol like, subscribe, komen, dan share ya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. Setelah semua selesai, proofing adonan sampai mengembang maksimal. Kita sisihkan adonan ini terlebih dahulu ya teman-teman. Lanjut kita ke adonan yang kedua. Di sini sudah terlihat adonannya itu sedikit mengembang. Kemudian ambil adonan yang pertama kali kita rounding. Kemudian cetak dengan menggunakan cetakan donat diameter 7 cm. Kemudian lubangi tengahnya dan taruh di loyang. Setelah itu, proofing adonan sampai mengembang maksimal. Setelah 60 menit, aku lihat untuk adonan pertamanya ini sudah mengembang ya teman-teman. Adonan ini sudah siap untuk digoreng. Sebelumnya, angin-anginkan terlebih dahulu sambil kita memanaskan minyak. Goreng donat sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat dan sisihkan. Setelah itu akan aku cek adonan keduanya. Dan alhamdulillah untuk adonan keduanya ini sudah mengembang maksimal dan waktunya itu sedikit lebih lama dari adonan yang pertama. Goreng donat dengan minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Goreng sampai kecoklatan. Setelah matang, angkat, hentak-hentakkan donat supaya wateringnya itu tidak turun. Kemudian sisihkan. Lakukan sampai selesai. Dan inilah teman-teman hasil donat dengan resep yang sama, namun proses pencetakannya itu berbeda. Dan menurut aku teksturnya juga berbeda. Untuk proses cetak pertama, donatnya itu lebih berongga dan lebih kering dibandingkan dengan adonan kedua. Untuk yang kedua, donatnya itu lebih moist dan menul-menul. Untuk rasanya semuanya enak. Dan untuk prosesnya itu lebih cepat dengan menggunakan cara yang pertama. Namun semuanya kembali ke selera masing-masing. Nah, sekian video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.